Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya siapa, dari mana Mas? Perkenalkan ya Mas, nama Iya. saya nama lengkap Muhammad Zamroni. Bisa dipanggil, biasanya kadang ada yang menyebut Zamroni, ada yang menyebut Roni, ada yang menyebut Al. Oke. Saya asli dari Kota Pati Mas, Jawa Tengah. Yang perbatasan antara Rembang. Pati Bumi Minatani. Ya, gitu. tahu Mas. Terus saat ini Mas Roni kuliah di mana? Alhamdulillah. Dan mengambil jurusan apa Mas Roninya? Alhamdulillah di sini saya di kuliah di IAIN Salatiga yang insya Allah akan merambah ke UIN. Oh iya. Saya dari prodi CS Mas, atau hukum ekonomi syariah biasanya. Terus saat ini Mas Roni sudah semester berapa Mas Roni? Alhamdulillah di sini saya di semester 2 Mas, dan mau OTW. Saya mungkin habis lebaran semester 3 Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Untuk semester 1 dan 2 lancar Mas. Alhamdulillah Mas. Kehadiran full. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, minta waktunya sebentar untuk Iya. berbincang-bincang tentang demokrasi Mas. Oh, iya. Mau ada beberapa pertanyaan untuk Mas Roni dari teman-teman Mas. Menurut Mas Roni mengenai demokrasi di Indonesia yang saat ini terjadi bagaimana Mas? Menurut pendapat Mas Roni Ya, bagaimana? kalau menurut pendapat saya ya, ini maaf ya, nggak dari internet, mungkin nggak dari jurnal, ini menurut saya, menurut pandangan saya selama ini. Untuk demokrasi ya Mas? Ya, Demokrasi gimana ya Mas? Sangat kacau lah Mas. Karena dimana itu kita ambil simpel aja dari hukum aja. Dimana jika kita dimana jika seorang itu mempunyai uang itu dilindungi Mas. Ya. Kalau kita tidak punya uang ya maaf kata ya, nggak ada perlindungan saat ini. Gimana Mas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gimana? Lagi ke asas Pancasila Mas ya. Nah, keadilan ini sudah mati Mas, Iya. dan mau dipendam gimana lagi gitu. Iya Mas. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2 Mas. Iya. Dan untuk demokrasi yang kemarin terjadi tanggal 11 April 2022 yang mengenai tolak 3 periode itu menurut Mas Roni apa Mas? Kalau untuk mengenai demo kemarin itu ya sangat ya bagus lah, tapi ya berbalik di posisi negatifnya. Kadang kan bisa terjadi kemarin ada yang kemarin lah, tahu saya ini ada pemukulan seorang mahasiswa itu ya sangat demokrasi itu Mas ya. itu kan sangat gimana ya Mas, Kurang baik lah menurut saya. karena kita sebagai mahasiswa mewakili rakyat menyuarakan gimana pendapat rakyat gitu kan. Kita sebagai mahasiswa kan harus dong Mas. Iya. Kan ya kita kan sebagai penerus bangsa, kalau nggak kita siapa lagi gitu Mas. Benar Mas. Kalau mengenai tadi pertanyaan panjenengan soal apa tadi 3 periode ya. Iya. Nah, kalau soal 3 periode itu menurut saya itu ya nggak usah didemokan lah Mas. Karena seorang dari Bapak Presiden Jokowi Sudah tidak minat juga. tidak minat. Karena apa? Karena itu bisa membuat pertumpahan darah lagi Mas. Yang Yang menimbulkan permasalahan baru lah Mas ya. yang tahun-tahun lalu di tahun 99 lah Mas ya, 1999 itu kan juga terjadi juga kayak yang saat ini terjadi loh Mas. Iya. Dan jika terjadi lagi, yang pertama akan terjadi pertumpahan darah di negara sendiri, kan itu tidak baik Mas. Iya. Dan yang kedua juga bisa terjadinya krisis ekonomi juga Mas. Iya benar sekali Mas. Dan juga kan 3 periode ini nggak diatur dalam undang-undang. Nah, kan dari presiden, mungkin dari dari gubernur, bupati, bahkan sampai kepala desa pun itu kan 2 periode, dan minimal per periode ini kan 5 tahun Mas. Iya. Jadi kalau mungkin ini dilanggar itu sama saja melanggar ya dalam hukum lah Mas. Iya, melanggar hukum, melanggar peraturan Mas. Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya Mas. Untuk
Kalau kenaikan harga BBM menurut Mas Roni bagaimana? Kalau menurut saya tentang kenaikan BBM ini nggak wajar sih Mas, karena Ya, kan sekali Mas. terjadi kenaikan itu di saat kan ada Banyak problematika dalam inflasi yang kurang Mas. Iya. Jika inflasi eksplasi yang nggak seimbang itu akan gimana ya Mas, nggak stabil lah. Jadi rakyat eksplasinya ini sedikit menurun, tapi inflasinya banyak, dan itu juga bisa Menimbulkan masalah baru Nah, juga Mas. terjadi krisis moneter juga Mas. Iya. Untuk usut tuntas mafia tentang minyak goreng itu masih Harus itu Mas. Iya. Karena itu yang berbuat siapa, nanti yang Kena imbasnya siapa, juga yang dituduh ini siapa nanti. Iya. Padahal yang mungkin seorang tersebut nggak tahu Iya. soal mafia tersebut, tapi yang imbasnya dari permasalahan tersebut. ya gitu. Mungkin dia seolah-olah menjadi korban, tapi dia adalah seorang pelaku Mas. Gitu. Iya Mas. Lanjut ke pertanyaan lagi ya Mas. Iya. Pemindahan IKN di tengah krisisnya ekonomi di Indonesia menurut Mas Roni juga bagaimana? Kalau IKN itu kan bisa disebut ibu kota negara baru Nusantara tuh Mas. Iya. Gitu. Menurut Mas Roni bagaimana? Kalau menurut saya sih bagus-bagus saja, karena gini Mas, perpindahan ibu kota tersebut ini untuk untuk kemajuan ekonomi Mas, karena menurut yang saya tahu itu selisih waktu antara Jakarta sama misal kita negara sebelah ya Mas, Malaysia, itu selisihnya ya mungkin 3 jam 4 jam lah. Kalau itu terjadi terus menerus, ekonomi akan ya di tengah-tengah aja lah Mas, nggak bisa naik. Jadi waktu ini pun penting, karena jika waktu didahului negara lain, ini kita hanya dapat ya dalam bahasa kasarnya Mas, ampas itu Mas. Iya. Kalau di IKN kan dipindah di Kalimantan loh Mas. Nah, kalau Kalimantan kan antara Ada selisih waktu. selisih waktu kan lebih cepat Kalimantan, dan itu pun membuat ketar-ketir Mas. Sebetulnya kalau di negara lain itu membuat ketar-ketir. Untuk negara Indonesia ini berpindah ibu kota di Kalimantan ini membuat ketar-ketir di negara lain. Iya, benar Mas. Tapi kenapa yang kita marah-marah di negara sendiri gitu Mas? Padahal tujuan tersebut ya bagus. Tapi ya itu tadi Mas, pengumumannya lah yang waktunya kurang tepat. Karena pada saat habis COVID, untuk pembiayaan COVID itu kok ujuk-ujuk ini gimana ya, ada pemberitaan akan dipindah lagi ibu kota. Oke. Ya. Iya. Ya, saya cukupkan lah untuk bincang-bincangnya dengan Mas Roni. Terima kasih sudah memberi waktu ya Mas. Iya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.